Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi ini. Presentasi ini akan membahas tentang implementasi bisnis intelligence pada data pendapatan dari studi kasus di PT Pos Indonesia dengan saya Wendy Kasilas dari jurusan Sistem Informasi Universitas Cyber Asia dapat memaparkan tentang studi kasus yang ada. Oke, kita berangkat dari latar belakang untuk pengangkatan topik ini sendiri itu seperti apa. Dari latar belakang penelitian ini adalah kebutuhan PT Pos Indonesia untuk mengelola data pendapatan yang tidak teratur tentunya. Business Intelligence atau BI ya adalah solusi yang digunakan untuk mengolah data perusahaan menjadi informasi yang relevan dengan menggunakan metode OLAP atau bisa kita sebut sebagai Online Analytical Processing dan ETL Extract Transform Load untuk menciptakan dashboard yang membantu manajer dalam pengambilan keputusan ya. Permasalahan umum dan khusus dalam pengimplementasian sistem bisnis intelijen ini adalah permasalahan umumnya yang dihadapi adalah ketidakteraturan data pendapatan yang menyulitkan manajer dalam merumuskan strategi. Secara khusus tentunya permasalahan ini dengan menghadapi tantangan dalam pengintegrasian data dari berbagai sumber ya, pengolahan data yang efisien dan penyajian data yang informatif gitu. Jadi ya dengan kita menerapkan metode bisnis intelligence ini yang ada di bisnis intelligence ini kita dapat mengelola data secara efisien dan informatif juga ya harapannya. Tujuan dari penelitian ini adalah menciptakan dashboard yang berisi data pendapatan untuk membantu manajer atau pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Dengan menggunakan tools visualisasi yaitu bisa kita sebut di sini ada Power BI dan RStudio untuk mengolah data ya dan mengintegrasikan data yang berandakan menjadi data yang terstruktur dan informatif ya. Dalam penelitian ini menggunakan metode ETL ya untuk mengumpulkan, menginformasi dan memuat data ke dalam data warehouse. Metode OLAP memungkinkan analisis data yang mendetail melalui teknik drill down, roll up, slice, dice, and pivot ya kan. Selain itu juga menggunakan Power BI dan RStudio itu sebagai alat untuk pengolahan data dan visualisasi data secara efektif ya. Jadi ada keunggulan dari metode yang digunakan ya. Keunggulan dari metode yang digunakan adalah kemampuan dapat melakukan kemampuan untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber ya, meningkatkan efisiensi tentunya dalam pengolahan data dan memberikan visualisasi data yang mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Dengan menggunakan teknologi cloud dengan Power BI dan kemampuan analisis RStudio ya. Cara kerja dan implementasi ini kita bisa lihat ya. Implementasi metode ini kami melibatkan beberapa langkah. Yang pertama menggunakan proses ETL untuk ekstraksi data dari berbagai sumber, transformasi data, membuat data menjadi format yang diinginkan, dan memuat data ke dalam data warehouse. Kedua, menggunakan metode OLAP untuk menganalisis data dengan drill down, roll up, slice, dice, and pivot. Ketiga, menggunakan Power BI dan RStudio untuk menciptakan dan memvisualisasikan dashboard hasil report data yang akan disajikan gitu ya. Hasil implementasi ini kita bisa lihat di sini ada berupa dashboard ya, yang dipakai untuk pembuatan dashboard
untuk memvisualisasikan data pendapatan selama 5 tahun. Dashboard ini memudahkan manajer gitu dalam membaca data dan membuat keputusan strategis ya. Contoh visualisasinya ini yang dihasilkan adalah grafik fluktuasi dan pendapatan per cabang itu bagaimana. Kita bisa lihat ini ya. Kalau misalnya sini kita bisa drill down data dari per tahunnya atau 5 tahun ke belakang gitu. Atau mungkin kalau memang suatu saat dibutuhkan penampilan data untuk kayak per kuartal gitu ya, per 3 bulan sekali, maka dia juga akan bisa diambil datanya per 3 bulan sekali gitu. Begitupun dengan waktu-waktu yang kita tentukan nanti gitu kan. Ya, seperti itulah hasil implementasinya ya. Analisa data menggunakan parameter seperti payment postpay, vessel DN, vessel LN, material, perangko, fronting, penyaluran dana, dan saving lending. Indikator keberhasilan yang digunakan adalah keteraturan data ya, kemudahan dalam visualisasi dan efektivitas pengambilan keputusan. Hasil analisa ini menunjukkan peningkatan akurasi dan kecepatan dalam pembuatan laporan pendapatan. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi business intelligence dengan menggunakan metode ETL dan OLAP itu berhasil mengintegrasikan dan memvisualisasikan data pendapatan di PT Pos Indonesia. Dashboard yang dihasilkan memudahkan manajer dalam pengambilan keputusan strategis tentunya ya. Lantas, ide pengembangan apa saja sih yang dapat dipakai untuk bisa memperluas atau memperbarui dari sistem yang sudah ada ini yaitu ide selanjutnya adalah penerapan teknologi AI ya. AI ini untuk memprediksi pendapatan penerapan pada sektor lain di PT Pos Indonesia gitu, dan kombinasi dengan metode lain seperti machine learning untuk analisis lebih lanjut. Jadi harapannya dengan kita sudah tahu data apa saja yang butuh disajikan, itu bisa diproses lagi dengan mesin, itu kita dapat memiliki prediksi dari jumlah pendapatan per 5 tahun ke depan, atau bahkan apakah berdasarkan pola grafik yang ada itu pendapatan itu akan terus menurun atau terus menaik, dan memikirkan dampak apa saja sih yang dapat menyebabkan pendapatan itu turun drastis dan naik drastis. Itu kita bisa melakukan analisis lebih lanjut lagi. Mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai penerapan bisnis intelijen dengan menggunakan metode ETL OLAP yang digunakan oleh PT Pos Indonesia, sehingga kita dapat membuat suatu dashboard untuk mengambil keputusan berdasarkan data-data historis dan data-data yang dapat digunakan dari PT Pos ini sendiri gitu. Ya, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.